Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arts bersama saya Hani. Kali ini kalian pasti penasaran konten apa yang akan saya bawakan. Nah, kalian pasti masih ingat dengan PC Corsair 7000D ini yang beberapa waktu lalu dirakit sama Ko Indra. Kalian kan pasti dikasih tahu sama Ko Indra kalau dia SSD memakai Intel ya, yang seri 670p. Nah, karena ini SSD Intel 670p ini saya juga penasaran performanya bagaimana. Konten kali ini kita akan membahas mengenai SSD Intel yang 670p ini. Dulu sepengetahuan saya, seingat saya, zaman-zaman gak enak dulu itu, Intel itu cukup gencar sekali mempopulerkan SSD untuk menggantikan harddisk mekanik itu. Bahkan dulu demonya Intel itu sampai membuat dua komputer yang berbeda ditaruh di dalam black box. Jadi kita nggak tahu itu komputer isinya apa. Jadi alhasil ceritanya tuh begini, yang satu pakai Core i series, yang satu cuma pakai Celeron. Itu digunakan untuk membuka dua aplikasi yang sama. Karena itu di black box kita nggak tahu isinya. Kita lihat, wah ini kenceng, yang ini lambat. Orang-orang sudah berfantasi liar semua. Yang cepat ini pasti pakai Core i generasi terakhir, memori serba kenceng. Ketika dibuka, terkejutan mereka semua. Yang paling kenceng ternyata pakai Celeron. Dan yang paling lambat ini menggunakan Core i series. Saya lupa waktu itu kalau nggak salah menggunakan Core i3 kalau nggak salah. Nah, jadi cikal bakalnya itu dulu populernya SSD karena Intel seperti itu. Cuma kan seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa melihat Intel ini SSD-nya sudah lama tidak terdengar di market. Itu sebabnya kenapa kemarin kita build yang Corsair 7000D ini, kita penasaran dan kita pas juga dikirimi SSD sama Intel, kita penasaran, kita ingin tahu ini Intel performanya bagaimana. Jadi kita tesnya hari ini, kita akan mengetes Intel yang 670p ini. Ini yang serinya Intel yang 600 series yang terakhir beredar di Indonesia itu ini 670p. Cuma nanti sebagai pembanding, saya juga punya yang 660p. Ini satu versi sebelumnya yang 670p itu. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung melihat ke speknya dan penampakannya dari dua SSD ini. Spesifikasi dari Intel untuk 670p ini 1 tera ya. 1 tera dia menggunakan 3D NAND-nya, dia menggunakan QLC. QLC itu yang quad layer channel. Jadi metode terakhirnya Intel pakai untuk IC NAND-nya dia. Ini 144 layer, ini yang terbaru. Kemudian dia masih menggunakan SLC cage. Jadi dia ada DRAM cage-nya, cuma dia tetap ada SLC cage-nya dia. SLC cage-nya dia itu mengambil dari total kapasitas 1 tera ini, diambil, ada proporsinya untuk diambil beberapa persen untuk caching-nya dia. Yang digembor-gemborkan sama Intel untuk seri 670 dan 660p ini kan smart SLC cage-nya dia. SLC cage-nya dia ini. Karena dulu Intel sempat keluar yang seri 600p. 600p itu dia gagal karena case-nya dia tidak bekerja sebagaimana mestinya. Makanya keluar 660p dan penyempurnaannya di 670p ini. Kontrolnya dia menggunakan SMI 2265. Kemudian DRAM case-nya dia menggunakan NAND-nya DDR3L 2GB, speednya 1866. Untuk durabilitasnya dia, TBW, itu dia ada di 370 untuk yang 670 ya. Kemudian untuk yang 660p, itu dia menggunakan 64 layer 3D QLC. Jadi berbeda, kalau yang 670 pakai 144, yang 660 pakai 64. SLC cage-nya dia tetap sama, metodenya sama seperti yang 670. Yang 670 ada pembaruan, cuma yang 660 juga menggunakan metode yang sama juga. Controller menggunakan SMI 2263, itu untuk yang 660p. Kemudian DRAM case-nya dia menggunakan NAND-nya DDR3L 256MB. Kalian pasti bertanya-tanya, ini yang 660p 256MB ya, sedangkan yang 670p 2GB. Nanti bedanya di mana kalian bisa lihat nanti. Untuk durability-nya dia yang 660p ada di 200 terabyte TBW-nya dia. Nah, untuk harganya itu yang 670p itu ada di kisaran harga 2.400.000 sekian lah. Kan pasti bingung, ini kok SSD kok mahal sekali ya? Ya karena Intel ya. Kita kalau ngomong Intel ini, kamu beli SSD itu sudah ada jaminan, kamu aman di garansinya dia, dan Intel itu selalu ada solusinya kalau misalnya kamu barangmu rusak atau mengalami defect tanpa drama. Dan dia garansinya 5 tahun. Tapi limited warranty ya. Jadi 5 tahun itu 5 tahun selama belum achieve durability-nya dia itu, TBW-nya itu. Itu untuk spesifikasinya dari kedua SSD ini yang akan kita coba ini. Untuk pengujian kali ini, saya akan membandingkannya menggunakan 670p ini dibandingkan dengan 660p, dan satu lagi kita menggunakan SSD yang SATA 6GB. Jadi ini untuk membanding. Jadi kira-kira lompatannya dari SATA ke 660p ke 670p ini signifikan apa enggak? Kalian bisa lihat nanti. Nah, oke. Kalian bisa lihat di layar kalian, itu testbed pengujiannya kita hari ini. Itu sama plug kayak PC yang dirakit kemarin sama Ko Indra di Corsair 7000D ini. Tapi ada tambahan satu lagi, saya menggunakan ini SSD eksternal. Isinya itu Samsung 950, 500GB, yang AHCI, Samsung yang OEM.
Konektornya dia pakai Type-C. Nah, Type-C seperti ini. Jadi nanti kita akan mencoba, kita copy file dari sini ke SSD ini butuh waktu berapa lama. Apakah dia achieve speednya apa enggak. Untuk Samsung ini sendiri, read-nya dia maksimal lah, jadi 900 sampai 950 mega yang ini. Jadi nanti kita bisa lihat, apakah kalau kamu punya storage eksternal yang kencang seperti ini, SSD-mu bisa mengikuti eksternalmu apa enggak. Sama motherboard-mu bisa jalan apa enggak di speed itu. Oke, langsung saja kita ke pengujian kita. Tes pertama kita yang kita lakukan adalah pengujian standar kita untuk SSD. Yang kalian perlu tahu begini, metode pengujian saya untuk menguji SSD dengan Mas Ali punya itu berbeda. Kalau Mas Ali kan dia selalu menggunakan PCMark untuk storage ya. Karena kita mengujinya di sini menguji singkat dan kita lebih fokus ke SSD ini benefitnya apa. Kalau untuk kalian para gamer dan end user yang tidak bekerja profesional di bidang kayak video editing, terus image designer ya. Jadi kita mengujinya untuk for fun saja, untuk gamer dan daily use. Jadi saya mengujinya pakai pengujian yang singkat, padat, jelas, dan langsung kalian bisa mengambil saripatinya nanti. Kalau PCMark kan terlalu panjang, bertele-tele, dan bahkan kita nggak bisa relate dengan bagaimana kamu mengetes file Excel sampai ukurannya ratusan mega. Itu kan kamu nggak mungkin pakai di rumah. Kita menggunakan program pertama kita, Crystal G-Spark. Kita pakai yang versi 8.04, 8.0.4. Nah, seperti biasa, kita kalau untuk mengetes Crystal G-Spark ini untuk SSD kita menggunakan profile yang default, sedangkan untuk NVMe kita pakai profile yang NVMe. Tapi di sini kita mengetesnya ada dua, jadi kita pengujian yang menggunakan profile default dan satunya lagi yang real world performance. Jadi saya selalu mengingatkan lagi kalau real world performance itu maksudnya gimana, yang mix itu. Jadi dia read and write at the same time. Jadi read membaca dan menulis ya SSD pada waktu yang sama. Nanti ada proporsinya. Read-nya 70%, write-nya 30%. Oke, kalian bisa lihat di layar monitor kalian ini sekarang perbandingannya antara kamu pakai SSD serial SATA 6GB, kemudian kamu pakai 660p dan 670p, kalian bisa lihat semua kelihatan bedanya. Jadi untuk Crystal G-Spark itu rata-rata itu mereka ada di read write-nya, yang untuk SATA dari angka 550 untuk read-nya, write-nya di 500-an. Itu sudah batas jedoknya SATA 6GB. 550 dan 500. Kemudian untuk 660 dia read-nya dari 1900-an, write-nya dari 1700. 670 ini yang agak menggembirakan dan mencengangkan karena read-nya ada di 3500 dan write-nya ada di angka 2700-an. Jadi kalian kalau tanya kok 670 ini performanya selisihnya banyak sekali, kenapa? Pertama, kontrolernya baru. Kalau untuk layer QLC-nya itu sebenarnya lebih ke arah durability-nya dia sih ya. Yang membuat dia jadi lebih bersinar itu karena yaitu tadi DRAM cache-nya dia. Ukurannya 2 GB. Ini kan sama kayak kemarin kita pakai ngetes SSD-nya PNY yang untuk Chia itu. Nah, kalian kan bisa lihat kenapa kok case-nya gede sekali, fungsinya apa, sama. Nah, kemudian pengujian kedua ya tadi yang saya bilang itu. Kita mengopi file dari eksternal ini Type-C ya, NVMe isinya. Kita menggunakan Type-C-nya dari Maximus Z690 Hero ini. Jadi pakai front panelnya dari Corsair ini. Ini read-nya, teoritisnya dia dari 950 mega. File yang saya copy ini adalah file mentahnya dari Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Jadi ini installernya ini kalau kita sudah install Epic, kita beli gamenya, file offline-nya itu ada di angka sekitar 92 GB something lah. Ya, kalian bisa lihat di layar monitor kalian sekarang ini perbandingannya kalau kita ngopi dari eksternal ke dalam storage kita. Jalan. Kemudian untuk pengujian kita yang ketiga, kita menggunakan 3D Mark. Kalian pasti bingung, loh mas 3D Mark itu untuk graphic card? Iya betul, 3D Mark untuk graphic card, tapi kali ini 3D Mark itu di update yang terbaru dia ada storage benchmark. Jadi dia untuk mengetes SSD-mu. Related nggak kamu punya SSD ini dengan experience-mu dalam bermain game? Jadi saya jelaskan dulu ya, untuk 3D Mark ini dia tesnya itu ada beberapa untuk yang storage test ini, tapi mostly dia loading game, kemudian merecord game. Jadi kalau kamu sering main game yang di-record itu, jadi nge-record dan bermain game pada waktu yang bersamaan. Kemudian ada untuk kamu install game. Jadi kalau kamu misalnya habis download game, beli game di Steam atau Epic, kemudian dia kan masuk ke hard diskmu kan harus diinstal dulu, ke storage-mu itu kan harus diinstal dulu. Kemudian ada saving game. Jadi ketika kamu main game, nge-save game. Kemudian moving game. Moving game ini maksudnya apa?
Ya ini kayak yang saya lakukan tadi, memindah installernya ini, file mentahnya ini dari satu media ke media lain. Cuma bedanya kalau yang di Denmark ini di satu media yang sama. Jadi kamu pindah dari SSD-mu ini ya ke SSD-mu lagi. Jadi di satu media yang sama itu biasanya impact-nya lumayan gede sekali. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian sekarang, kalau untuk SSD yang seri LATA itu skornya ada di 1053. Dan kalian bisa lihat di layar monitor kalian juga bandwidth-nya berapa. Kan kelihatan semua. Itu kalau untuk SSD SATA 660p, 670p itu kelihatan semua. Jadi selain bandwidth itu ada yang namanya average access time. Itu berapa kecil waktu yang diperlukan dari controller SSD-mu untuk mengakses satu file itu. Efeknya apa? Access time itu semakin kecil berarti bandwidth-mu semakin gede. Kalian bisa lihat 660p itu skornya ada di 2002. Sedangkan ke 670p skornya ada di 3160. Kalian bisa lihat di monitor kalian untuk bandwidth average access time-nya dia itu semua bisa kelihatan. Jadi kamu bisa bandingkan. Kamu pakai SSD SATA, NVMe, itu bedanya di mana? Itu dari SATA dan NVMe sudah kelihatan bedanya. Kemudian dari NVMe, kalau kamu beli NVMe yang entry level dan NVMe yang agak bagusan sedikit, bedanya di mana lagi kamu bisa melihat juga gitu loh. Oh ya, tadi lupa ngomong ya. Ini yang Intel, ini masih PCIe Gen 3 kali 4. Jadi ini bukan PCIe Gen 4 ya. Kita nanti akan ada 2 pengujian lagi tambahan, tapi nanti ini akan diwakilkan oleh Michael. Itu pengujiannya adalah kita akan mengimage file. Jadi kita biasanya kalau untuk di ARS ini kita ada satu Windows yang memang kita sudah buat image-nya. Jadi kita untuk membuat test bench seperti ini, prosedur kita adalah semua SSD atau storage yang kita pakai untuk operating system dan benchmark ini selalu kita wipe, kemudian kita image. Nah itu memakan waktu. SSD-mu semakin kenceng, proses image itu akan semakin singkat. Nah, image file itu nanti akan dikasih lihat sama Michael bagaimana, dan untuk game, jadi game test, loading game real time. Jadi kita nggak pakai 3D Mark ini. Kalau 3D Mark kan sintetik. Jadi yang Michael ngetes ini real time. Jadi efeknya kalau punya SSD yang kenceng dan yang pelan, bedanya apa di pengalamanmu main game secara real time. Jadi kita nggak pakai sintetik. Kalau sintetik kayak 3D Mark ini kamu nggak kelihatan hasilnya. Kamu langsung lihat skornya dan angkanya aja. Oke, saya serahkan ke Michael. Oke, kembali lagi bersama saya Michael. Jadi di sini saya mau menguji untuk SSD dari Intel ini di sama Mas Hani, dan di sini pengujiannya ada 2. Jadi ada di game sama juga untuk cloning OS-nya. Nah, di gamenya kita pakai game F1 yang 2020. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau misalkan untuk gamenya itu kalian ganti SSD aja itu bakal pengaruh untuk performa dari gamenya juga, dari FPS dan juga 1% low-nya, kalian bisa lihat dari situnya. Untuk average FPS-nya di Intel yang 660p, di sini dia bisa menyentuh sekitar 258 FPS-an untuk average-nya. Lalu untuk yang 670p itu dia bisa menyentuh sampai 273 FPS-an. Jadi perbandingannya cukup jauh antara kedua SSD ini. Nah, performa dari SSD juga itu kalian bisa lihat dari bagian 1% low-nya. Nah, di bagian 1% low-nya untuk Intel yang 660p itu dia bisa menyentuh sekitar 189 FPS-an. Nah, sedangkan di SSD NVMe yang Intel 670p itu bisa sampai sekitar 200 FPS-an untuk 1% low-nya. Ini performanya bakal pengaruh di game-game kayak misalkan F1 atau juga GTA, lalu juga ada Final Fantasy, itu sama juga karena dia memakan bagian memori kalian atau storage kalian. Nah, efeknya apa? Kalau misalkan di game itu bakal kerasa stuttering atau enggak. Kalau misalkan SSD kalian bagus, itu bakal kerasa lebih lancar kalau misalkan kalian buat main. Sedangkan kalau misalkan mungkin DRAM cache-nya lebih kecil atau performanya lebih di bawah, itu bakal kerasa agak stuttering, kerasa patah-patah gitu untuk tampilannya. Nah, lalu di pengujian kedua, di sini ada cloning OS. Kita pakai buat transferring data kalian dari SSD SATA atau kalian dari hard disk, kalian mau ganti storage kalian ke NVMe, kalian bisa pakai cloning data ini, cloning OS. Nah, untuk cloning OS ini di 660p itu dia bisa memakan waktu sekitar 51 menit. Jadi kita transferring data dari SATA, SSD SATA ke SSD NVMe punyanya Intel ini. Sedangkan kalau misalkan kalian pakai SSD Intel yang 670p, ini hanya butuh waktu sekitar 36 menitan. Jadi beda waktunya itu cukup jauh, sampai sekitar 20 menitan ya dari kedua
SSD ini. Nah, ini jelas performanya beda karena kalau misalkan kita lihat di sini mungkin performanya juga dari DRAM case-nya antara kedua SSD ini berbeda. Jadi performa dari Intel yang 670p ini bisa dibilang lebih jauh di atas yang seri sebelumnya, yaitu yang 660p ini. Nah, dari kedua pengujian ini kalian bisa simpulkan juga kalau misalkan dari SSD aja itu bakal kerasa dibuat main game atau transferring data. Nah, sekarang kita sampai pada penghujung konten kita hari ini. Ini yang pasti kalian nantikan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan itu kan selalu gini. Kesimpulan itu kan selalu dua arah. Kesimpulan dari saya dan menurut kalian bagaimana. Jadi gini, kalau buat saya di range harga 2.450.000, apa yang ditawarkan sama 670p ini sudah oke dalam batasan seperti ini. Kalau kamu masih menggunakan SSD 660p yang seperti ini, atau bahkan generasi sebelumnya yang 600p, ya ini mungkin sudah saatnya dilengserkan. Karena performanya sudah tidak mumpuni, jadi ini dilengserkan. 670p ini menarik di range harga 2.450.000 dengan apa yang ditawarkan dia dari generasi sebelumnya. Ini amat sangat menarik kalau buat saya, karena selama saya memakai sistemnya lebih responsif untuk loading game dan kiri kanan. Kamu bisa lihat hasil benchmark tadi, itu kelihatan sekali. Jadi kalau kalian masih menggunakan SSD serial LATA, kalau kalian pindah ke SSD NVMe seperti ini lompatan performanya itu kelihatan sekali. Jadi kamu akan merasakan sensasinya sama seperti ketika kamu dulu masih pakai hard disk mekanik, pindah ke SSD serial LATA itu. Jadi kelihatan. Kalau kamu dari 660p ke 670p juga kelihatan juga, cuma tidak akan sefantastis yang SATA ke NVMe ini. Nah, jadi kalau kalian mau cari barang ini, kalian bisa cari-cari di di toko-toko marketplace favorit kalian. Ya seperti yang kita tahu ya, kita kan hari ini hidup di zaman yang susah ya. Kenapa kok susah? Karena Lord Chestplate tidak bisa digusur. Kenapa Lord Chestplate nggak bisa digusur? Karena harga VGA sekarang nggak sekolah harganya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau orang-orang jualan VGA itu semua kan kita, sudah bukan rahasia umum, itu selalu banding-banding kiri kanan. Ya barangkali kamu menemukan yang jualan VGA itu dibanding dengan SSD ini, dia jual harganya di bawah harga MSRP. Kalau buat saya, itu sudah ketiban durian runtuh itu namanya. Ya, Adis ya? Nah, ya udah, ya kamu beli aja kalau dapat harga di bawah MSRP. Ini kamu nggak akan rugi beli ini. Tapi kalau kamu nggak dapat di bawah harga MSRP, ya sudah, harga MSRP ini tetap nggak rugi karena kamu beli dapat garansi 5 tahun dengan durability dan standarnya Intel. Ini sudah tidak diragukan lagi. Ini lain dengan SSD lain yang beredar di market. Kita kan jarang melihat orang yang ngomel-ngomel, komplain karena SSD Intel ini tiba-tiba mati, datanya hilang atau rusak. Kan jarang. Jadi kalau buat saya seperti itu. Saya nggak tahu buat kalian, para pengguna dan para gamer, apakah kalian mau melirik SSD ini apa enggak. Itu saya kembalikan ke kalian. Kalau kalian mau berdiskusi, mau ngobrol-ngobrol mengenai ini, kalian bisa komentar di bawah, nanti kita akan bantu jawab sebisanya. Oke, demikian konten kita hari ini untuk SSD Intel yang 670p ini. Ya ini by far ini SSD paling mengejutkannya Intel, karena kita cari SSD Intel itu susah sekali sekarang di Indonesia. Yang ada cuma ini, yang Optane pun kita mau beli juga nggak bisa yang seri tinggi-tingginya. Jadi 670p ini saat ini yang tertingginya Intel untuk desktop ya. Demikian review dari saya. Konten dari kita tim Arx untuk SSD 670p ini. Buat kalian yang suka konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita ada Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.